Kasus 1, sekitar tahun 1995 sampai dengan tahun 1996, seorang gadis perempuan meninggal karena dibunuh oleh teman sekampusnya atas suruhan dosen yang menghamili gadis tersebut. Dia dibunuh karena menuntut pertanggungjawaban atas kehamilannya, tetapi si dosen tidak mau karena dia sudah beristri. Dosen itu kemudian menyuruh beberapa mahasiswanya untuk membunuh si gadis tersebut, dengan imbalan akan meluluskan mahasiswa-mahasiswa ini, karena mereka hampir di-DO dari kampus. Mayat gadis itu ditemukan di dalam sumur yang kering. Keberadaan mayat gadis itu diketahui setelah adik korban kesurupan arwah si kakak. Saat adik korban kesurupan arwah sang kakak, dia menceritakan semuanya. Mulai dari kisahnya dengan dosen di kampusnya, sampai dengan ketika ia dibunuh dan dibuang ke dalam sumur yang kering. Menurut kabar yang beredar, mahasiswa tadi dihukum penjara, sedangkan si dosen yang menjadi dalang dari kejadian itu, hanya dipecat dari jabatannya, pindah keluar kota, dan hidup dengan bebas. Kasus kedua, di suatu kota yang enggan disebutkan namanya. Ada seorang bapak yang dengan teganya memperkosa dan membunuh anak kandungnya sendiri. Sewaktu dia meninggal, semuanya mengira bahwa itu adalah ulah maling. Proses penguburannya berlangsung biasa saja seperti layaknya orang meninggal lainnya, tanpa ada sebuah kecurigaan. Suatu ketika, ada hajatan di sekitar rumahnya yang mengundang grup musik yang ada biduannya. Tiba-tiba saja biduan itu kesurupan arwah yang percaya arwah si korban yang baru saja meninggal beberapa hari lalu. Saat kesurupan, biduan itu ditanya siapa yang membunuh kamu, biduan itu menjawab, "Bapak, Bapak, Bapak, tanya sama Bapak." Keesokan harinya, makam korban dibongkar, dan mayatnya langsung diautopsi. Dan benar saja, korban meninggal dalam keadaan hamil. Setelah polisi melakukan investigasi, sang ayah mengakui kesalahannya, dan langsung ditangkap oleh pihak kepolisian. Kasus ketiga terjadi pada seorang perempuan yang ditinggal ibunya meninggal sekitaran 3 tahun yang lalu. Ibunya memang memiliki riwayat penyakit. Tapi yang janggal adalah sakitnya muncul tiba-tiba dan langsung parah. Selang 3 hari meninggalnya sang ibu, si perempuan ini didatangi arwah ibunya yang mengatakan, "Jangan ngomongin tentang rumah." Ia bertanya maksudnya apa, tetapi ibunya tetap kekeh berkata begitu saja. Akhirnya dia coba mengusut perkataan ibunya. Dan benar saja, ternyata rumah yang mereka tempati sedang menjadi bahan rebutan keluarga. Setelah rumahnya dijual dan uang hasil jual rumah itu dibagi-bagikan, sekitar 6 bulan kemudian, ibunya datang ke dalam mimpi si perempuan ini tadi. Dan tanpa sadar, dia speak up di Facebook tentang ilmu hitam. Tiba-tiba saudara ibunya datang ke dia dan melabraknya. Akhirnya arwah ibunya masuk ke dalam tubuh perempuan ini, dan mengatakan bahwa itu adalah ulah kakak dari ibunya sendiri. Ayahnya yang kebetulan berada di situ sempat kecewa pada kakak dari istrinya ini. Karena sudah ketahuan, mereka kabur dan masih diselimuti rasa takut jika bertemu dengan keluarga adiknya. Kasus selanjutnya terjadi pada tahun 2009, di mana terjadi suatu peristiwa gempa di Sumatera Barat. Pada kejadian itu, ada gedung yang sedang diinvestigasi untuk mencari korban gempa akibat reruntuhan. 2 hari investigasi dilakukan oleh TNI AD dan tim SAR, dan menemukan sekitar 5 mayat. Karena tim sudah yakin mereka sudah menyisiri sela-sela gedung dengan baik, akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan pencarian ke area selanjutnya. Tetapi, malam hari ketika salah seorang dari mereka sedang beristirahat, dia mendengar ada suara seorang perempuan yang usianya sekitar 12-14 tahun. Dia menangis meminta tolong, dan mengatakan bahwa mayatnya terjepit di antara reruntuhan sebuah tembok. Tim pun melanjutkan pencarian, dan benar saja, sesosok mayat perempuan ditemukan dalam keadaan yang sudah terlalu miris. Kisah ini pernah terjadi di salah satu perkampungan, yang enggan kami sebutkan namanya. Pagi sekitar jam 10 di kampung itu, ada seorang ibu yang berteriak keras seakan-akan sedang terjadi perampokan di rumahnya. Sebut saja namanya Ibu Dina. Dia mengatakan bahwa keponakannya mati dibunuh oleh perampok.
Warga sekitar yang mendengar teriakan tersebut memburu perampok sesuai arah yang ditunjuk oleh Ibu Dina. Namun tetangga Ibu Dina merasa ada yang janggal, soalnya rumah mereka berdekatan, tetapi sebelum ada teriakan, tidak ada tanda-tanda adanya perampokan di rumah itu. Karena kebetulan, tetangganya itu sedang berada di depan rumahnya dari jam 8 pagi sambil menjaga anaknya yang sedang bermain. Warga sekitar yang mengejar perampok itu tidak menemukan tanda-tanda adanya perampok di sekitar hutan. Kembali ke keponakan Ibu Dina, setelah dilakukan autopsi, ternyata tidak ada bekas pukulan atau benda tumpul pada tubuh korban. Setelah 3 hari, salah satu keluarga korban, sebut saja Ibu Mira, ia datang ke polisi dan bercerita bahwa Ibu Dina datang ke mimpinya, dan mengatakan bahwa korban tidak dibunuh oleh perampok, melainkan oleh Ibu Dina sendiri, yang tak lain dan tak bukan adalah tantenya korban. Ibu Mira melaporkan itu karena dia punya firasat, mungkin saja mimpi itu adalah petunjuk. Polisi kemudian mencocokkan cerita dari mimpi Ibu Mira dengan lokasi kejadian, hasil visum, dan olah TKP. Singkat cerita akhirnya benar saja terungkap, ternyata korban pembunuhan tadi merupakan saksi dari perselingkuhan Ibu Dina itu sendiri. Ibu Dina melakukan pembunuhan itu karena korban adalah satu-satunya saksi dari perselingkuhannya dan dia takut fakta itu terungkap. Pernah viral salah satu kasus pembunuhan di Cirebon. Seorang perempuan yang merasuki temannya dan mengatakan bahwa dia meninggal bukan karena kecelakaan motor, tapi dipukul saat naik motor oleh sekelompok preman, lalu dilecehkan sebelum akhirnya dibenturkan ke aspal lalu meninggal. Kasus ini pernah ditutup karena diduga kecelakaan tunggal. Tetapi setelah video kesurupannya viral, kasusnya dibuka lagi, dan ternyata memang benar, itu adalah pembunuhan bahkan pelakunya lebih dari 5 orang. Itulah beberapa kasus yang dipecahkan oleh arwah. Jika kalian punya cerita lain, tulis di kolom komentar ya.